Dewa medis terkuat. Bab 179 Penagihan Utang. Mendengarkan kata-kata lurus Cheng Wan, semua orang begitu tersentuh hingga mereka hampir meneteskan air mata dan berlutut memanggilnya ayah. Presiden Cheng, Anda benar-benar layak menjadi orang terkaya di Jiangdong. Presiden Cheng, kami di Jiangdong sangat beruntung memiliki Anda. Presiden Cheng, Anda pantas mendapatkan begitu banyak uang yang masuk, menghitung uang setiap hari sampai tangan Anda lelah. Cheng Wan melambaikan tangannya. Anda terlalu baik. Keluarga Cheng saya telah tinggal di Jiangdong selama beberapa generasi, dan hanya dengan cinta dan dukungan dari orang-orang Jiangdong, kami bisa sampai pada titik ini. Oleh karena itu, saya harus melakukan sesuatu untuk Anda dan orang-orang Jiangdong. Ekspresinya yang penuh belas kasih dan tanpa pamrih menggerakkan semua orang yang hadir. Namun, pada saat ini, suara sarkastis tiba-tiba datang dari luar pintu. Bos Cheng, kapan saya memberi Anda harga 10 juta per pil kepada para pengedar? Mendengar suara itu, raut wajah Cheng Wan berubah, lalu dia bergegas melangkah maju dan menyapanya dengan senyuman, persis seperti yang dilakukan orang-orang itu kepadanya tadi. Tuan Xiao, mengapa Anda ada di sini? Anda bahkan tidak memberitahu saya bahwa Anda ada di sini sehingga saya bisa mengirim seseorang untuk menjemput Anda. Orang-orang yang datang adalah Xiao Chen dan Qisa. Xiao Chen terkekeh, menyipitkan matanya, dan berkata dengan tenang. Beraninya aku merepotkanmu, Tuan Cheng, untuk datang. Bagaimana jika kau marah dan ingin membunuhku? Menurutmu, siapa yang harus kucari? Jantung Cheng Wan berdebar kencang, tetapi dia terkekeh dan berkata. Tuan Xiao, Anda terlalu baik. Saya sangat menghormati Anda. Beraninya saya bersikap tidak hormat kepada Anda. Ngomong-ngomong, apakah Tuan Xiao datang ke sini untuk mengantarkan ramuan itu kepada saya secara pribadi? Kebetulan saja saya sudah memiliki beberapa klien di sini. Bos Yang, Bos Zhou, Bos Zheng, datanglah dan temui Tuan Xiao. Dia adalah dokter yang tiada taraf yang menciptakan 3 ramuan ajaib itu. Dia adalah Xiao Chen, Tuan Xiao. Semua orang maju ke depan, dan Xiao Chen mencibir dan menyaksikan aksi Cheng Wan. Harus saya katakan, orang ini benar-benar berpotensi menjadi seorang aktor. Jika ia menjadi seorang aktor, ia mungkin dapat menyumbangkan setidaknya beberapa Oscar untuk Yan Country. Halo, Tuan Xiao. Bertemu Tuan Xiao. Xiao Chen mengabaikan mereka, tetapi meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berjalan langsung ke kursi utama keluarga Cheng, dan perlahan duduk. Mata Cheng Wan berputar dan dia segera melangkah maju. Tuan Xiao, bolehkah saya bertanya mengapa Anda ada di sini kali ini? Xiao Chen berkata dengan tenang. Penagihan utang. Cheng Wan tertegun. Utang? Utang apa? Tuan Xiao, saya sudah mentransfer uang pesanan ke tuanku. Saya masih menyimpan catatan transfernya di sini. Kalau Anda tidak percaya, maukah Anda melihatnya? Xiao Chen menyilangkan kakinya, meliriknya ke samping, dan berkata. Cheng Wan, aku tidak ingin membuang waktu berbicara denganmu. Kau tahu mengapa aku datang ke sini kali ini? Serahkan semua barang dengan jujur, dan serahkan nama semua peserta. Aku bisa memberi keluarga Chen kesempatan. Aku tidak akan menyentuh mereka yang tidak berpartisipasi. Cheng Wan tampak makin bingung. Tuan Xiao, mengapa saya tidak mengerti apa yang Anda katakan? Apakah Anda tidak senang dengan saya, Cheng Wan? Jika demikian, mari kita bicara terus terang dan tidak perlu bersikap sarkastis di sini. Anda telah membuat saya tidak tahu harus berkata apa. Xiao Chen mengangguk. Baiklah, karena kau ngotot berpura-pura bingung, aku tidak punya pilihan lain selain memberimu peringatan. Ramuanku telah dibajak, dan keluarga Jiangdong Chengmu adalah salah satu pesertanya. Apakah kamu mengerti sekarang? Seluruh ruang tamu menjadi sunyi selama beberapa detik setelah Xiao Chen selesai berbicara, dan kemudian Cheng Wan tertawa keras ke arah langit. Hahaha, Tuan Xiao, apa kalian bercanda? Kapan keluarga Chengku pernah membajak ramuanmu? Aku sibuk dengan urusan keluarga Cheng selama 2 hari terakhir ini. Lagi pula, aku sudah menjadi agen ramuan di daerah Jiangdong. Bagaimanapun, aku tidak perlu membajak ramuan apapun. Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. Mungkinkah ramuan Tuan Xiao dibajak dan dia tidak dapat mengirimkannya, dan dia takut aku akan memintamu membayar denda 3 kali lipat karena melanggar kontrak, jadi dia sengaja mengarang cerita ini untuk menyiramkan air kotor padaku, Cheng. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir memandang Xiao Chen dengan jijik.
Meskipun Xiao Chen sangat berbakat dan menciptakan 3 ramuan bermutu tinggi. Namun, karakternya sangat buruk. Kata-kata seperti itu sungguh menjijikkan. Xiao Chen tidak terburu-buru dan tampak tenang. Aku, Xiao Chen, tidak begitu peduli dengan sedikit uang itu. Kau tidak perlu membuat masalah di sini untuk membangun momentum untukmu. Aku hanya akan memberitahumu satu hal. Hari ini, serahkan ramuan itu dan orang yang melakukan gerakan itu, dan keluarga Chengmu masih bisa menyimpan sedikit darah. Tetapi jika kamu bersikap kasar, aku tidak keberatan membantumu menguburkan seluruh keluarga Cheng. Cheng Wan mendengus dingin. Tuan Xiao, meskipun Anda seorang dokter ajaib. Namun, karakter saya, Cheng, dikenal baik oleh orang-orang Jiangdong. Saya bukan orang seperti itu. Jangan coba-coba menodai kepolosan saya. Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. Benar sekali. Kau memang sangat ahli dalam seni bela diri. Kebanyakan orang tidak berani memprovokasimu. Aku, Cheng, tentu saja tidak mampu memprovokasimu. Tapi kalau kau tidak senang padaku dan ingin membunuhku, aku mengakuinya. Tapi kalau kau ingin menyiramku dengan air kotor, Cheng, aku tidak akan pernah mengakuinya bahkan jika aku mati. Cheng Wan bertindak dengan ekspresi yang mengagumkan, tampak seperti orang berbudi luhur dan setia yang telah dianiaya. Ini langsung menyentuh hati semua orang. Para bos Jiangdong segera berdiri dan menegur Xiao Chen dengan keras. Ya, kita semua tahu karakter Presiden Cheng. Dia jelas bukan orang seperti itu. Meskipun Jiangdong tidak sejahtera seperti Jiangnan dan Jiangbei, rakyat kami benar-benar sederhana dan jujur. Kami, rakyat Jiangdong, tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu. Tuan Xiao, meskipun Anda memiliki ramuan dan merupakan dokter ajaib, Anda tidak dapat mencoreng reputasi orang-orang Jiangdong seperti ini, kan? Jika Anda membunuh Presiden Cheng, jutaan orang di Jiangdong tidak akan pernah setuju. Semua orang datang kepada Cheng Wan dan menghiburnya. Presiden Cheng, jangan khawatir, dia tidak akan pernah menyentuhmu bersama kami di sini. Hari ini, tidak ada seorang pun yang dapat menindas kami, orang Jiangdong. Penonton pun heboh, hal ini membuat Cheng Wan tersentuh. Inilah tujuannya, menggunakan identitasnya sebagai orang lemah untuk membuat semua orang merasa simpati padanya dan berdiri bersamanya. Meskipun orang-orang ini adalah orang biasa, Xiao Chen tidak dapat bunuh diri dengan mudah. Sebab, jika dia berani mengambil tindakan, dia pasti akan membuat marah seluruh Jiangdong. Maka segala sesuatunya akan menjadi semakin besar. Pada akhirnya, jika kelompok naga dan yang lainnya maju, apa gunanya meskipun Xiao Chen sangat kuat? Bukankah mereka akan tetap dihancurkan? Memikirkan hal ini, pandangan puas terpancar di mata Cheng Wan. Bab 180 Tak Tahu Malu. Bibir Xiao Chen sedikit melengkung ke atas, dengan tatapan jenaka di matanya. Mereka yang mengenalnya tahu bahwa ini adalah tanda bahwa dia akan marah. Dapatkah saya mengerti bahwa Anda mengancam saya? Tuan Xiao, harap berhati-hati dengan kata-kata Anda. Kami tidak mengancam Anda. Kami hanya mencoba berunding dengan Anda. Benar sekali. Pil Anda dicuri. Anda ingin menyalahkan Presiden Cheng. Itu tidak mungkin. Kami di Jiangdong tidak akan setuju dengan itu. Begitu kata-kata itu terucap, kelopak mata Xiao Chen bergerak sedikit, dan dua orang kaya yang baru saja bicara itu langsung terlempar ke belakang dengan keras, menghantam dinding di belakang mereka dengan keras, tewas di tempat. Apa? Pada saat ini, tidak peduli apakah itu Cheng Wan atau yang lainnya, jantung mereka berdetak kencang. Xiao Chen benar-benar berani mengambil tindakan. Cheng Wan mengepalkan tangannya, menggertakkan giginya, dan berkata, Tuan Xiao, Anda bertindak terlalu jauh, bukan? Saya tahu Anda sangat kuat. Tetapi jika kejadian hari ini terbongkar, saya ingin melihat bagaimana Anda bisa bertahan hidup di seluruh negara Yan. Xiao Chen bersandar di kursinya, menatapnya dengan acuh tak acuh, tetapi tidak menjawabnya. Dia hanya berbicara ringan kepada Kisa. Aku tidak ingin membuang waktu dengannya, ayo kita lakukan. Ya. Kisa merespons dan tubuhnya langsung menghilang dari tempatnya. Jantung Cheng Wan bergetar dan keringat dingin keluar di sekujur tubuhnya. Dia mengira Kisa akan menyerangnya, tetapi di luar dugaan, Kisa tidak menyerangnya. Hal ini membuatnya merasa sedikit bingung dan dia sedikit mengernyit. Apa yang sedang terjadi? Akan tetapi, baru saja ia menanyakan hal itu, sesaat kemudian, diiringi dengan suara jeritan, sesosok mayat terlempar di sampingnya.
Pupil mata Cheng Wan mengecil. Itu menantu perempuan tertuanya. Lagi sibuk apa? Tiba-tiba dia teringat sesuatu, dan semua bulu di tubuhnya berdiri. Xiao Chen mengabaikannya, tetapi hanya menatapnya dengan acuh tak acuh. Lalu dia mengambil teh di atas meja dan menyeruputnya dengan santai. Lalu, ada mayat lain, kali ini, itu adalah putra tertua Cheng Wan. Tidak. Cheng Wan meraung, matanya berubah merah. Berhenti. Hentikan sekarang juga. Setelah berkata demikian, dia segera menerkam ke samping Xiao Chen. Xiao Chen bahkan tidak memandangnya. Dia mendengus pelan, dan nafasnya langsung mengenai dadanya, meledakkannya di tempat. Cheng Wan memuntahkan seteguk darah dan jatuh dengan keras ke tanah. Hampir pada saat yang sama, mayat lain jatuh di sampingnya. Itu ibunya. Tidak. Cheng Wan hampir pingsan. Beraninya kau membunuh ibuku, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Kakek, tolong bantu aku menghadapi bajingan ini. Dengan teriakan keras, seluruh atap aula hancur di tempat, dan sesosok tubuh perlahan jatuh ke dalam aula. Namun, ketika dia melihat wajah Xiao Chen, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru. Itu kamu. Itu benar-benar kamu. Xiao Chen melirik orang itu dan merasa bahwa dia tampak agak familiar. Lawannya ternyata adalah lelaki tua dari keluarga Cheng yang pernah bertarung dengan Jin Yuzai di sungai Jiangbei. Cheng Wan bergegas menghampiri tuan tua Cheng, memeluk pahanya, dan menangis. Kakek, dia telah membunuh keturunanku dari keluarga Cheng, kamu harus membalaskan dendam atas kematian keturunanku dari keluarga Cheng. Tuan tua Cheng mendesah pelan. Kau mendapat masalah besar. Kata-kata Tuan Cheng membuat Cheng Wan gemetar, tetapi dia masih mengatupkan giginya erat-erat dan menolak untuk mengakui kekalahan. Jika dia tidak mengakuinya, dia masih memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Xiao Chen. Namun, jika dia mengakuinya, dia tidak punya pilihan selain dibantai oleh Xiao Chen. Terlebih lagi, reputasi keluarga Cheng benar-benar hancur. Kakek, aku hanya memintamu untuk membantu keturunan keluarga Cheng membalas dendam. Kakek tidak bisa melihat keluarga Cheng kami musnah dengan mata kepalamu sendiri. Meskipun Tuan Cheng tidak ingin mengambil tindakan, dia tidak tega melihat keturunannya dibunuh oleh Xiao Chen. Oleh karena itu, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, Tuan, meskipun saya tahu saya tidak akan menang, saya tidak dapat membiarkan keluarga Cheng kami disakiti oleh Anda. Anda menyerang keluarga Cheng saya tanpa alasan. Jika Anda melakukan terlalu banyak kejahatan, Anda akan dibunuh. Terimalah. Gulungan. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mendengus. Sampai sekarang, keluarga Cheng masih berpura-pura menjadi pria terhormat. Sungguh menjijikkan. Dan tepat setelah kata keluar diucapkan, telinga tuan tua Cheng dipenuhi guntur, dan dia langsung memuntahkan seteguk darah. Dia terhuyung 2 langkah, lalu jatuh ke tanah, wajahnya tampak seperti dia telah kehilangan orang tuanya. Semua orang yang hadir gemetar ketakutan. Tuan tua Cheng, yang begitu berkuasa di Jiangdong, bahkan tidak sanggup menahan sepatah kata pun dari pihak lawan. Seberapa kuatkah pihak lainnya? Selesai. Kali ini, keluarga Cheng benar-benar tamat. Meskipun reputasi pihak lain akan hancur, keluarga Cheng mereka juga akan sepenuhnya menghilang dari Jiangdong. Aksi 7 pembunuh masih terus berlanjut. Hampir setiap 1 atau 2 detik, mayat dilemparkan ke aula. Yang lainnya bahkan tidak berani bergerak. Master tua Cheng dan Cheng Wan sangat patah hati. Tuan muda kedua dari keluarga Cheng, tuan muda ketiga dan istrinya, generasi ketiga dari keluarga Cheng. Cheng Wan dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, tetapi dia tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Karena dia tahu bahwa begitu dia membuka mulutnya, reputasi keluarga Cheng akan hancur. Keluarga Cheng akan segera tamat, maka aku akan menggunakan darah keluarga Cheng untuk membuatmu, Xiao Chen, mendapat reputasi buruk. Cepat atau lambat, kamu akan terbunuh. Tetapi dia lupa satu hal. Dia bertekad untuk mati dan ingin mencoreng nama baik Xiao Chen, tetapi para pengikutnya tidak berpikir demikian. Melihat keturunan langsung keluarga Cheng dibunuh satu demi satu oleh Kisah, hatinya benar-benar hancur. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung berlutut di tanah dan bersujud kepada Xiao Chen. Tuan Xiao, tolong ampuni aku. Tuan Xiao, tolong ampuni aku. Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Cheng. Ini semua adalah kepintaran Cheng Wan sendiri. Dia berkolusi dengan beberapa keluarga lain untuk merampok ramuanmu. Ini tidak ada hubungannya denganku.
Tolong mengertilah Tuan Xiao. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana di seluruh aula langsung menjadi sunyi senyap. Semua orang yang hadir seketika menatap Cheng Wan, dan wajah Cheng Wan memerah. Dasar binatang. Siapa yang menyuruhmu berkata begitu? Pengikut kecil itu berteriak. Aku bukan dari keluarga Chengmu. Kenapa aku harus mati bersamamu? Lagi pula, kau mencuri pil-pil itu. Apa hubungannya denganku? Kau bahkan tidak memberiku satu pun. Aku tidak akan melakukan ini lagi, Tuan Xiao, kumohon, ampuni aku. Aku tahu di mana pil-pil itu. Aku akan menemukannya untukmu. Kumohon ampuni aku. Orang tua dari keluarga Cheng sangat marah hingga matanya memutih dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Binatang jahat. Binatang jahat. Dasar bajingan. Beraninya kau menipuku. Kau sudah melakukan hal yang tercela dan tak tahu malu, dan kau masih berpura-pura membiarkanku menanggung kesalahanmu. Biarkan puluhan orang di keluarga Cheng menanggung kesalahanmu. Kau lebih buruk dari seekor binatang. Bersambung.